Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Apriliani dengan NPM 240631220013. Di sini saya akan mencoba menganalisis buku teks bahasa Indonesia dari perspektif bahasa dan sastra, di mana saya mengambil fase B yaitu kelas 4. Nah, di sini saya akan menganalisis dari bab 3 tentang lihat sekitar. Di sini yang pertama saya akan mencoba menganalisis dari segi unsur bahasa terlebih dahulu, di mana di sini ada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa mempunyai 4, yaitu yang pertama menyimak, yang kedua berbicara atau berdiskusi, yang ketiga menulis, dan yang terakhir atau keempat yaitu membaca. Nah, dalam buku paket ini mempunyai 4 kemampuan berbahasa yang sudah lengkap. Selanjutnya di sini saya juga akan mencoba menganalisis dari segi unsur bahasa, di mana bahasa adalah sebagai keterampilan dan struktur. Nah, di sini kita akan mencoba melihat bahwa dalam buku paket tersebut disuruh untuk membaca, di mana membaca itu termasuk ke dalam unsur bahasa. Dalam bentuk-bentuk keterampilan berbahasa dan berkomunikasi yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan menafsirkan teks tertulis atau pengenalan huruf dan kata, pemahaman bacaan, analisis teks, dan interpretasi makna. Adapun unsur bahasa lain yaitu tentang fonologi, di mana kata membaca yaitu bacalah cerita di bawah ini bersama teman kalian. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita bisa menganalisis dari fonologinya, di mana kata awas yang judulnya itu mempunyai segmental. Contohnya A, W, A, S, di mana huruf A adalah huruf vokal serta W dan S adalah huruf konsonan. Adapun suprasegmentalnya dari kata awas kita bisa mengucapkan dengan berbagai intonasi yang berbeda, dengan nada yang berbeda serta durasi yang berbeda juga. Tergantung orang saat membaca atau membicarakan hal tersebut. Misalkan contohnya awas, seperti itu, mempunyai durasi yang memang lumayan cukup panjang. Adapun kata awas, nah seperti itu mempunyai makna yang berbeda. Adapun unsur bahasa lainnya yaitu tentang morfologi. Contohnya di sini adalah kelompoknya, di mana kelompoknya ini mempunyai kata dasar yaitu imbuhannya atau afiksasinya, di mananya adalah sebagai imbuhan akhiran yang disebut dengan sufiks. Contohnya di sini Ibu akan coba membacakan tentang cerpen tersebut. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Nah, di sini sebagai kelompoknya yaitu termasuk ke dalam morfologi. Adapun morfologi yang kita dapat analisis lagi yaitu tentang pengulangan dalam proses reduplikasi atau istilah kata ulang. Di sini ada beberapa contoh tentang reduplikasi atau istilah kata ulang tersebut. Contoh satu yaitu tentang kata ulang berubah bunyi, di mana Ibu mencontohkan yang ada dalam cerpen tersebut Ibu ambil sekencang-kencangnya. Nah, di sini kita dapat membedakan bahwa kata ulangnya itu berubah dari sekencangnya menjadi kencangnya, jadi sekencang-kencangnya. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu tentang kata ulang utuh atau murni. Dengan Ibu contohkan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini termasuk ke dalam kata ulang utuh atau murni karena mempunyai bunyi yang sama. Tentang tiba-tiba, kita bisa membedakan kan yang tadi contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Selanjutnya yaitu tentang unsur sastra, di mana saya akan membahas tentang wacana. Di sini ada cerita tentang jauh dan dekat. Nah, jauh dan dekat di sini termasuk ke dalam wacana. Kenapa? Karena terdiri dari rangkaian kalimat yang saling terkait dan berfungsi untuk menyampaikan makna atau pesan tertentu, baik itu lisan, tulisan, percakapan, pidato, artikel, esai, cerpen, dan lain-lain. Kenapa bisa disebut termasuk ke dalam wacana? Karena cerpen di sini bertujuan untuk menyampaikan fungsi dari alat transportasi. Nah, tentu saja cerpen termasuk ke dalam wacana. Nah, adapun unsur bahasa lainnya yaitu dalam buku paket kelas 4 di bab 3 tersebut yaitu morfologinya yang termasuk ke dalam hierarki kata, di mana kata imbuhan atau afiksasi. Di sini diperlihatkan contoh tentang morfologi yang termasuk ke dalam hierarki kata dengan awalan ber. Coba kita lihat sama-sama bahwa ada beberapa contoh dengan keterangannya. Nah, di sini Ibu akan contohkan satu-satu, di mana
Contohnya ber dengan kata dasar rambut jadi berambut. Di sini awalan ber berubah bentuk menjadi be jika huruf awalan kata dasar adalah r. Nah, selanjutnya contoh lainnya itu ber dengan kata dasar kerja disambungkan menjadi bekerja. Awalan ber di sini imbuhan bentuk menjadi be jika suku kata pertama kata dasar berakhiran jadi bekerja. Seperti itu, bukan berkerja. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh lain yaitu tentang ber dengan dasar katanya atau kata dasarnya ajar, yaitu menjadi belajar. Nggak akan berajar, tapi belajar. Seperti itu. Itu untuk pengecualian khusus. Setelah kita mencoba menganalisis bersama-sama, buku paket kelas 4 ini termasuk ke dalam fase B, di mana fase B ini termasuk ke dalam tahap menengah, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menganalisis buku paket ini karena saya juga masih belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.